Halo teman-teman, perkenalkan saya Jonathan Pulungan Ninggolan dengan NIM 4243131074. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi praktikum pemurnian zat. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah pertama untuk mengetahui volume alkohol dari hasil destilasi. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui masa kapur barus dari hasil proses sublimasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini ialah yang pertama ada labu destilasi 1 buah, ada hot plate 1 buah, ada termometer 100 derajat celcius 1 buah, ada kondensor 1 buah, selang air masuk 1 buah, selang air keluar, statif 3 buah, klem 2 buah, beker gelas 250 ml 2 buah, pemanas 1 buah, corong kaca 1 buah, kaca arloji 1 buah, mortar 1 buah, korek api 1 buah, cawan porselen, kemudian ada gelas ukur, labu Erlenmeyer, batu didi, pipet tetes, kaki 3, aluminium, adaptor, dan gelas ukur. Nah, kemudian kita lanjut ke bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum pemurnian zat ialah yang pertama minuman beralkohol, kedua garam, ketiga kapur barus, yang keempat aquades, dan yang kelima es batu. Adapun tinjauan teoritis dalam praktikum kali ini ialah destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya, yang dalam produksi minuman alkohol digunakan untuk memisahkan etanol dari campuran fermentasi dengan memanfaatkan titik didih etanol yang lebih rendah, yaitu 78,37 derajat celcius dibandingkan titik didih air, yaitu 100 derajat celcius. Saat campuran dipanaskan, uap yang terbentuk lebih kaya etanol yang kemudian dikondensasi menjadi cairan dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Proses destilasi bisa berupa destilasi sederhana atau destilasi bertingkat menggunakan kolom fraksionasi untuk mendapatkan kemurnian etanol yang lebih tinggi, dan prinsip ini didasarkan pada hukum Raoult dan hukum Dalton terkait tekanan uap komponen dalam campuran. Destilasi juga memungkinkan peningkatan kadar alkohol dari minuman fermentasi rendah menjadi spirit dengan kadar alkohol hingga 40-95%, serta menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan yang ada pada fermentasi awal. Etanol atau alkohol etil merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus molekul C2H5OH dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang. Senyawa ini berperan penting sebagai pelarut bahan bakar alternatif seperti gas sohor, antiseptik, serta bahan dasar dalam sintesis senyawa kimia dan aplikasi medis seperti neurolis serta penanganan keracunan metanol. Etanol juga memiliki efek terhadap sistem saraf pusat dan jalur metabolisme khusus di hati, yang menjadikannya penting dalam konteks farmakologi dan terapi klinis. Dengan sifat fisik dan kimia yang khas, etanol menjadi salah satu senyawa organik yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang industri, kesehatan maupun laboratorium. Kemudian kristalisasi garam merupakan proses pemisahan garam dari larutan dengan membentuk kristal padat melalui penguapan dan pendinginan. Proses ini terjadi ketika larutan jenuh tidak lagi mampu melarutkan garam yang ada, sehingga kelebihan ion natrium dan klorida akan bergabung membentuk kristal natrium klorida atau NaCl. Kristalisasi sering dimanfaatkan dalam industri untuk memurnikan garam dari air laut atau larutan garam lainnya, serta dalam kegiatan laboratorium untuk memperoleh senyawa murni. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini antara lain suhu, laju penguapan, tingkat kejenuhan larutan, dan keberadaan zat pengotor. Kristal garam yang terbentuk umumnya berbentuk kubus dan memiliki struktur sisi yang teratur, mencerminkan keteraturan molekul dalam susunan kristalnya. Selain digunakan sebagai bahan konsumsi, garam hasil kristalisasi juga digunakan dalam industri kimia, seperti pengawetan makanan, serta sebagai bahan baku dalam produk farmasi dan kosmetik.
Sublimasi kapur barus atau CAMPOR telah dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi teknologi dan farmasi. Dalam bidang elektronik transient, CAMPOR digunakan sebagai substrat dalam perangkat Maxen, di mana sublimasinya di lingkungan terbuka menyebabkan degradasi perangkat dalam waktu 15 hari. Menjadikannya cocok untuk aplikasi yang memerlukan penghancuran diri perangkat secara alami tanpa penggunaan bahan kimia basah. Selain itu, dalam transfer grafen, kapur barus juga digunakan sebagai agen transfer sublimasi untuk memindahkan grafen monolayer dari satu substrat ke substrat lain. Menghindari penggunaan pelarut organik atau perlakuan suhu tinggi dapat merusak struktur grafen. Dalam bidang farmasi, kapur barus digunakan dalam metode sublimasi untuk memproduksi tablet yang mengembang di lambung, meningkatkan waktu tinggal obat di lambung, dan kepatuhan pasien dalam pengobatan hipertensi. Adapun prosedur kerja kita yaitu yang pertama pada proses destilasi. Prosedur yang pertama ialah dirangkai alat destilasi. Yang kedua, dimasukkan sampel atau minuman alkohol 2/3 dari labu destilasi. Dimasukkan batu didih, dipastikan semua tertutup rapat, dihidupkan hot plate dan diamati termometer dan hasil destilasi. Nah, adapun hasilnya yaitu pada suhu 83 derajat Celcius, minuman alkohol itu menguap ke kondensor dan turun ke labu Erlenmeyer sebagai labu destilasinya. Kemudian setelah didestilasi selama kurang lebih 1 jam 20 menit, didapatkan 35 mili alkohol murni pada rentan suhu hot plate yaitu 80-90 derajat Celcius. Yang kedua yaitu adalah prosedur kerja kristalisasi. Dimasukkan 15 mili aqueous ke dalam gelas beker. Kemudian yang kedua dimasukkan sampel sebanyak 5 gram. Yang ketiga diaduk sampai homogen. Keempat dipanaskan sampai terbentuk kristal dan ditimbang kembali garam yang dikristalisasi. Sebelum dipanaskan, larutan garam dari 15 mili menjadi 14 mili karena disaring. Lalu dipanaskan filtrat tersebut dengan waktu 19 menit 30 detik menjadi kristal. Hasilnya garam dari 5 gram menjadi 5,25 gram pengkristalan garam tersebut. Yang ketiga adalah prosedur kerja sublimasi. Yang pertama itu dihaluskan dan ditimbang kapur barus sebanyak 10 gram, dimasukkan ke dalam gelas beker, diletakkan di atas kaki 3, diletakkan es batu di atas cawan, dipanaskan selama kurang lebih 15-30 menit, ditimbang kristal kapur barus. Hasilnya adalah massa awal kapur barus ialah 0,50 gram. Massa kapur barus ialah 5 gram. Ketika disublimasi pada 1 menit 40 detik, kapur barus mulai mencair. Pada menit 3 detik 30, kapur barus mulai mendidih. Dan pada menit 4 detik 30, kristal mulai menempel pada kertas saring. Dan pada menit ke-20, kristal terbentuk di kertas saring. Adapun reaksi-reaksinya yaitu yang pertama ialah sublimasi kapur barus, yaitu dari C10H16O dalam fasa padat, kemudian setelah disublimasi menjadi C10H16O dalam fasa gas, kemudian berubah lagi menjadi C10H16O dalam bentuk padat. Kristalisasi garam. Natrium ditambah klorida menghasilkan NaCl padat. Yang ketiga, destilasi minuman alkohol. Kita bisa lihat simpulannya. Berdasarkan praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan yang pertama ialah setelah destilasi selama 1 jam 20 menit didapatkan 35 ml alkohol murni dari hasil destilasi. Yang kedua, hasilnya garam dari 5 gram menjadi 5,25 gram pengkristalan dari garam. Terima kasih, itulah penjelasan materi saya terkait tentang praktikum pemurnian zat. Terima kasih teman-teman.